إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang sangat berlimpah, senantiasa memberikan kepada kita kebahagiaan lahir maupun batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan-kebaikan darinya ini sebagai wasilah, sebagai jalan untuk kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita senantiasa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menjadikan kebaikan-kebaikan ini untuk kita durhaka kepadanya. Marilah kita senantiasa mensyukuri segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Kita senantiasa berusaha untuk mempelajari agama kita ini. Kita kerjakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, dan kita tinggalkan apa yang menjadi larangan-larangannya. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari dan Muslim beliau sabdakan, beliau perintahkan kepada Bilal untuk memberikan pengumuman, innahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Tidak akan masuk surga kecuali seorang muslim. Tidak akan masuk surga kecuali seorang muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim firmankan dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qalat khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikirim berkelompok-kelompok menuju surga, hingga ketika mereka telah berada di depan pintu surga dan dibukakan pintu-pintu surga, maka para penjaga surga dari kalangan malaikat menyambut kedatangan mereka dengan mengucapkan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kesejahteraan bagi kalian. Salamun alaikum tibtum. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah beliau mengatakan tabat a'malukum wa aqwalukum wa taba sa'yukum.
fataba jazaa'ukum. Karena amalan-amalan kalian, ucapan-ucapan kalian, usaha kalian di dunia bersih. Bersih dari segala kesyirikan, bersih dari segala kotoran noda kesyirikan, dari noda-noda dosa, noda-noda bid'ah dan kezaliman. Fataba jazaa'ukum fadkhuluha khalidin. Maka balasan untuk kalian adalah bersih juga. Silakan kalian masuk ke dalam surga itu kekal di dalamnya. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang orang-orang yang bertakwa, Allah taala firmankan, "Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin." Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang bertakwa mereka diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan thayyibin. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, mukhlishina minasyirki wa minadz-dzunub wa min kulli su'. Mereka bersih. Hadza halul muttaqin indal ihtidhar. Seperti ini keadaan orang-orang Islam ketika menghadapi sakaratul maut. Orang-orang yang bertakwa ketika menghadapi sakaratul maut, yang mereka akan mendapatkan surga. Mereka thayyibin, mereka bersih. Bersih dari noda-noda kesyirikan, bersih dari noda-noda peribadahan kepada selain Allah, bersih dari noda-noda kekafiran, bersih dari noda-noda dosa, dan bersih dari segala keburukan. Maka para malaikat memberi berita gembira kepada mereka, kesejahteraan bagi kalian. Kalian masuk surga sebab amal perbuatan kalian. Hadis Nabi SAW dan ayat-ayat tadi memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang Muslim tidak akan bisa masuk surga kecuali dia telah bersih. Kecuali dia telah bersih dari segala noda dan dosa. Kalau dia seorang musyrik, kalau dia seorang kafir, maka jelas seorang munafik, maka jelas dia tidak akan ada kesempatan untuk masuk surga. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada kita tentang ucapan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Isa memerintahkan kaumnya agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Isa kemudian, "Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Siapa yang beribadah kepada selain Allah, siapa yang musyrik, maka sungguh Allah haramkan surga baginya, dan tempat tinggalnya adalah di neraka. Dia selama-lamanya tidak akan mendapatkan satupun penolong. Tapi seorang muslim yang akan masuk surga, masih ada syarat. Dia harus bersih dari dosa-dosa, dari noda-noda kezaliman, dari noda-noda kesesatan dan kekeliruan. Maka di sini pentingnya kita mengetahui sebab-sebab agar kita ini bersih, agar kita ini menjadi seperti yang Allah beritakan tadi, yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan thayyibin, dalam keadaan bersih, bukan hanya bersih dari noda-noda kesyirikan dan kekafiran serta kemunafikan, tetapi juga bersih dari segala dosa. Karena itulah yang akan masuk surga. Sebagaimana kata para malaikat tadi, "Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin." Ada syarat agar bersih. Allah Subhanahu wa taala membersihkan orang beriman dari dosa-dosa mereka semenjak orang-orang beriman itu masih di dunia. Di dunia dosa-dosa kita ini akan bersih
melalui 4 hal. Yang pertama dengan taubat. Yang kedua dengan istighfar, memperbanyak istighfar. Yang ketiga dengan amalan-amalan yang melebur dosa kita. Dan yang keempat dengan musibah. Seringan apapun musibah yang menimpa kita, maka itu adalah pelebur dosa. Itu adalah membersihkan kita. Itu dari Allah, rahmatan lil mu'minin. Sebagaimana ketika Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Al-Bukhari bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wabah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kana 'adzaban yab'athuhu Allah 'ala man yasha'u min ibadihi, faj'alahu rahmatan lil mu'minin." Memang wabah itu adalah azab. Allah akan kirimkan kepada siapa di antara hambanya yang Allah kehendaki. Dan Allah jadikan wabah itu, penyakit itu, rahmat bagi orang-orang mukmin. Dalam hadis Aisyah riwayat Muslim, la tusibu mu'min syaukatun sama fawqaha illa qatallahu biha anhu khati'ah. Tidaklah satu musibah sekecil apapun menimpa orang beriman, walaupun sekedar tertusuk duri, apalagi yang lebih berat dari itu, melainkan Allah akan hapuskan satu dosa dari sebab musibah itu. Di dalam redaksi yang lain masih dalam Sahih Muslim, Nabi SAW katakan, illa rufi'at anhu biha darajah wa muhiyat anhu biha khati'ah. Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah walaupun tertusuk duri, melainkan Allah angkat dengan sebab musibah itu satu derajatnya, dan Allah hapus satu dosa kesalahannya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sampaikan kepada hamba-hambaku yang berbuat dosa di kalangan orang-orang mukmin secara khusus dan selain mereka, jangan kalian putus asa dari ampunan Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa seluruhnya bagi yang bertaubat. Di dalam Sunan At-Tirmidzi dari Anas radhiyallahu taala an, dari sahabat Anas, Rasulullah SAW mengatakan hadis yang masyhur di kalangan kita. Kullu ibn Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu akan melakukan dosa dan kekeliruan, dan yang terbaik orang yang melakukan dosa dan kekeliruan itu adalah mereka yang bertaubat. Maka ini di dunia Allah membersihkan orang Islam, orang mukmin di dunia itu dengan dia bertaubat, dan Allah senantiasa menerima taubat dengan dia memperbanyak istighfar, sebagaimana dalam hadis Abu Dzar riwayat Muslim, ya ibn Adam kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai manusia, kalian itu berbuat dosa dan kesalahan siang dan malam, tapi ketahuilah aku ini mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampunan kalian kepadaku, beristighfarlah, bertobatlah kalian kepadaku, aku akan ampuni dosa kalian. Ini janji Allah dalam hadis qudsi tadi, riwayat Muslim. Demikian pula amalan-amalan pelebur dosa. Kita perbanyak amalan-amalan pelebur dosa. Itu dari Allah, taufik dari Allah bagi orang mukmin untuk mensucikan dirinya supaya dia bisa menjadi golongan thayyibin. Ketika wafat itu thayyibin, bukan hanya husnul khatimah, tetapi dia termasuk thayyibin. Ketika berjumpa dengan malaikat di hari kiamat nanti,
dikatakan kepadanya, "Salamun alaikum fisum fadkhulu khalidin." As-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibal kaba'ir. Dari satu salat wajib ke salat wajib berikutnya, dari salat Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu adalah pelebur dosa-dosa bagi orang beriman. Dan banyak sekali amalan-amalan pelebur dosa. Oleh karenanya Nabi SAW dalam hadis Mu'adz dan hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan, "Wa asbiqis sayyi'atal hasanata tamsuha." Kalau berbuat dosa, segera ikuti dengan amal soleh, segera ikuti dengan amal kebaikan. Niscaya amal soleh, amal kebaikan ini akan menghapus dosa. Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Amalan-amalan soleh itu bagi orang beriman akan melebur dosa-dosanya. Kalau di dunia Allah takdirkan seorang mukmin ini belum bersih, maka dia akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang mukmin ini ketika kematian menjemputnya. Begitu luas rahmat Allah. Dia disalati jenazahnya oleh orang-orang beriman, didoakan permohonan ampunan oleh orang-orang beriman, disyafaati oleh orang-orang beriman yang mensolati dia. Demikian juga apabila dia mesti dibersihkan dengan siksa kubur, bahkan fitnah kubur, pertanyaan mungkar dan nakir di alam kubur. Bagi orang beriman, innakum tuftanuna fi kuburikum, kata Nabi SAW. Pertanyaan mungkar dan nakir bagi orang mukmin itu membersihkan dosa-dosanya supaya dia menjadi orang yang thayyibin untuk masuk surga. Terlebih lagi kalau dia mesti melewati siksa kubur. Dan yang ketiga, pembersih dosa orang mukmin ketika dia sudah mati adalah amalan soleh apapun yang dihadiahkan oleh orang Islam yang masih hidup kepadanya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ayat surah. Orang-orang yang masih hidup, mereka berkata, "Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah dosa-dosa orang-orang mukmin yang telah mati mendahului kami." Amal soleh apapun. Man mata wa alaihi siyam, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, man mata alaihi siyam fama anhu waliyuhu. Siapa yang wafat sementara dia masih punya hutang puasa nazar, maka ahli warisnya membayarkan puasanya. Dalam hadis Subrumah, ada seorang sahabat yang mengatakan, "Labaik Allah an Subrumah." Dia menghajikan saudaranya Subrumah. Nah, ditanya mana Subrumah, dijawab saudaranya. Maka kata Nabi SAW, "Hajja'an nafsik summa hajja'an Subrumah." Kamu tunaikan dulu haji wajib kamu, baru kemudian kamu hajikan Subrumah saudaramu itu. Amalan-amalan saleh yang dihadiahkan oleh orang yang masih hidup untuk saudaranya orang Islam yang telah wafat. Ini 3 pembersih dosa agar orang mukmin itu menjadi thayyib ketika dia sudah mati, disolati jenazahnya oleh orang-orang mukmin. Semakin banyak yang mensolati dalam hadis ayat 40 orang, dalam hadis Ibnu Umar 100 orang, maka semakin bersih dia. Kemudian didoakan istighfar, kemudian fitnah kubur, pertanyaan mungkar nakir dan siksa kubur, dan amalan-amalan saleh yang dihadiahkan kepadanya setelah dia mati oleh saudara-saudaranya kaum muslimin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimuna ibadallah, usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jamaah rahimakumullah. Kalau seorang mukmin itu telah melewati alam kuburnya belum bersih juga, tapi dia masih masuk surga karena dia seorang muslim sebagaimana janji Allah dan Rasulnya. Tapi dia belum tayyib, dia belum bersih. Maka di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bersihkan dosa-dosanya yang menghalangi dia masuk surga. Karena yang masuk surga itu hanyalah orang-orang yang thayyibin, orang-orang yang bersih. Di hari kiamat, kesulitan-kesulitan yang dihadapi di hari kiamat itu membersihkan seorang mukmin dari dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita di dunia maupun di hari kiamat. Kemudian syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam utamanya. Demikian pula syafaat para malaikat, syafaat para nabi, syafaat orang-orang saleh. Ini juga membersihkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Khuyyirtu baina an yadkhula nisfu ummati al-jannata wa baina syafa'ah, fasartu syafa'ah li'annaha 'am wa akbar." Atazununa annaha lil muttaqin? La, bal lil muzlimin al-mukhti'in al-mutalawwisin min ummati. Aku diberi pilihan, separuh dari umatku masuk surga ataukah aku memberi syafaat di hari kiamat nanti untuk umatku. Fasartu syafa'ah, kata Nabi. Maka aku lebih memilih syafaat. Aku lebih memilih memberi syafaat nanti di hari kiamat. Karena itu akan lebih banyak dari sekedar setengah dari seluruh umatku. Apakah kalian mengira syafaatku di hari kiamat nanti itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa saja? Tidak. Untuk orang-orang yang bersih saja? Tidak. Kata Nabi SAW, syafaatku di hari kiamat nanti bagi umatku, kaum muslimin yang mereka itu berdosa, mereka itu mutalawisin, masih membawa kekotoran, al-mukhti'in yang mereka itu masih membawa dosa dan kekeliruan. Makanya Nabi SAW mengatakan, as'adun nas yaumal qiyamah bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Yang akan dapat syafaatku hari kiamat nanti itu adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas dari dalam hatinya. Itu seorang muslim. Adapun musyrik, munafik, orang kafir tidak akan mendapatkan. Dan yang ketiga adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga hal pembersih dosa orang mukmin di hari kiamat nanti. Ketika di dunia belum bersih, ajal keburu menjemputnya. Di alam kubur belum bersih juga, kiamat keburu datang. Maka di hari kiamat Allah akan bersihkan dengan kesulitan-kesulitan yang dia hadapi, kengerian-kengerian yang dia saksikan di hari kiamat. Kemudian syafaat dari para pemberi syafaat, terutama dari syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah ampunan dari Allah sendiri secara langsung yang maha luas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memasukkan kita ke dalam barisan hamba-hambanya yang mukmin, hamba-hambanya yang tayyibin, hamba-hambanya yang istiqamah sampai ajal menjemput kita. Kita dikumpulkan di hari kiamat bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya dan dimasukkan surga bersama-sama dengan beliau. Innahu walidzalika wal qadiru alaihi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا مخفيا وعملا متقبلا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.